Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan reportase investigasi pilihan redaktur Tagar tentang bisnis prostitusi di apartemen Kalibata City. Pandemi Corona tidak menyurutkan bisnis prostitusi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Muncikari menggunakan kaki tangan untuk menjemput pelanggan. Dari sebuah tempat, entah di lantai berapa ia menuntun. Petang itu, Sabtu, pertengahan Oktober lalu, suasana meriah di lobi apartemen yang letaknya hanya selompatan dari sebuah lapangan tenis itu. Para penghuni apartemen, yang nama apartemen itu berupa bunga putih yang bertangkai panjang, keluar masuk melalui pintu kaca yang hanya bisa terbuka dengan menempelkan sepotong kartu. Dua satpam berseragam biru-biru terlihat tergopoh-gopoh, kesana kemari mengantar dan menjemput tamu yang pergi dan turun dari mobil yang berhenti tepat di depan pintu masuk lobi. Ikuti tamu yang masuk lewat pintu kaca, nanti saya jemput di bawah, ujarnya melalui telepon genggam. Tagar mengikuti perintah itu, menyusup masuk saat pintu kaca terbuka dan menunggu sekitar 3 meter, agak menepi dari pintu lift. Setelah beberapa menit, akhirnya dua gadis muda keluar dari pintu lift yang terbuka. Seorang bertubuh kurus dan seorang lagi bertubuh sintal. Dua-duanya bercelana panjang dan tubuh bagian atas berbalut blazer. "Ayo ke atas," ujar yang bertubuh sintal setelah menyebutkan namanya Clara, bukan nama sebenarnya. Di dalam lift, Clara menempelkan kartu aksesnya dan lift bergerak naik. Setelah keluar dari lift, kami ke kiri dan belok kanan, berjalan sekitar 10 meter, sampailah di sebuah unit apartemen berukuran sekitar 30 meter persegi, yang terdiri dari 2 kamar. Di dalamnya ada satu perempuan lain, berambut pendek dan bertubuh ramping. Clara menunjukkan sebuah kamar yang terisi spring bed dengan kain spray merah muda bermotif kembang-kembang. Clara membuka baju luarnya dan memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang dibalut baju putih tipis. Sedangkan temannya yang duduk di sofa asik bermain dengan telepon genggamnya. Sudah 5 bulan, Clara, Telni, dan Vivi menyewa unit yang bertarif 7 juta rupiah per bulan ini. Sebelumnya, Clara dan Telni bekerja di sebuah tempat hiburan di bilangan Jakarta Selatan. Namun, pandemi membuat tempat hiburannya harus tutup, menaati perintah Gubernur Anies Baswedan. Lalu mereka pun menemukan tempat yang tidak tersentuh aturan itu, apartemen Kalibata City. Vivi, berusia 25 tahun, adalah penguasanya. Dia yang membawa Clara dan Telni ke apartemen Kalibata City dan mengawal Clara atau Telni menjemput tamu di lobi. Tarif anak buahnya naik turun, mengikuti hari dan kepintarannya menjajakan mereka. Walau Clara dan Telni juga kadang mengiklankan diri mereka sendiri. Setidaknya selama 6 hari sepekan, Clara dan Telni mendekam di dalam apartemen. Mereka hanya turun kalau makan. Biasanya setiap anak asuhnya itu mendapat 4-5 tamu dalam sehari, atau minimal 2 tamu, dengan tarif per jam rata-rata Rp500.000. Clara berusia 22 tahun, berdomisili di Bogor. Dan seminggu sekali setiap Ahad, Clara pulang ke rumahnya menggunakan taksi online. Keluarganya tidak pernah tahu apa yang ia kerjakan. Namun penghasilan yang didapatkan, ia gunakan untuk membiayai orang tua dan satu adiknya. Di kamar kerjanya, Clara meletakkan sekotak kondom yang wajib dipakai setiap tamunya. Tak jauh dari apartemen Clara,
Ada juga Reni dan Keke yang tinggal di unit lain. Sudah lebih dari 3 bulan. Semua bukan nama asli ya. Dalam menerima tamu, semua menerapkan aturan sama. Hanya tamu yang main, dalam tanda kutip, yang boleh naik ke atas. Mereka tidak segan mengusir tamu yang sudah ada di dalam kamar, tapi ternyata tidak melakukan transaksi seks. Bahkan sekalipun beralasan misalnya menemani temannya yang sedang main, dalam tanda kutip. Seorang sumber tagar yang berprofesi sebagai agen independen menyebutkan hampir setiap apartemen yang ada di Kalibata City ada unit yang dijadikan tempat pelacuran. Tidak ada kata padam untuk bisnis seks di apartemen Kalibata City. Meski berbagai kasus silih berganti menimpa apartemen itu, dan juga pandemi corona yang membuat Pemda DKI memerintahkan rumah-rumah hiburan tutup, bisnis seks Kalibata City berjalan dengan bisik-bisik, tertutup dan sangat hati-hati, kecuali kemudian menemukan kunci pembukanya, antara lain para mucikari. Terhampar di atas lahan sekitar 12 hektar, dan berjarak tidak lebih 200 meter dari stasiun kereta api Kalibata, apartemen milik grup Agung Podomoro ini terdiri dari 2 komplek tower, Kalibata City Green Palace dan Kalibata City Residence, dengan total seluruhnya 18 tower yang semuanya diberi nama bunga atau jenis kayu. Yang pertama, Kalibata City Green Palace lebih elit. Ada fasilitas kolam renang dan memiliki lobi tertutup kaca dengan kursi sofa empuk nan resik. Yang kedua, kelompok tower Kalibata City Residence tidak ada lobi. Penghuni langsung masuk 2 lorong menuju lift yang terletak di kiri kanan tempat petugas security piket. Persamaan kedua jenis apartemen ini, semua yang masuk harus punya kartu akses yang menyatu dengan kunci apartemen. Letak strategis ini juga yang membuat apartemen Kalibata City laris manis sejak dibangun pada tahun 2000-an. Semua unit yang berjumlah sekitar 13.000 ludes terjual. Tapi tidak semua pemilik apartemen menghuni unit mereka. Banyak yang justru menyewakan dengan mengiklankan sendiri atau menitipkan ke agen pemasaran, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Yang tidak resmi ini biasa menamakan diri mereka agen independen yang bekerja perorangan. Salah satunya Edi, yang telah menjadi agen independen lebih dari 5 tahun. Edi memegang tak kurang 15 unit apartemen. Unit yang dipegangnya hanya boleh disewa minimal sepekan dengan harga 1,7 juta rupiah berisi 1 kamar dan 2 juta rupiah untuk 2 kamar. Menurut Edi, faktor kepercayaan semata yang membuat para pemilik apartemen menitipkan kunci unit mereka kepada dirinya untuk dia pasarkan. Dari 1 unit, dia mendapat komisi 15-35%. Edi mengatakan kepada Tagar bahwa di Kalibata City sudah tidak ada lagi sewa harian. Juga tidak ada lagi prostitusi, sejak ramai-ramai kasus penggerebekan. Kalau ada yang ketahuan, kunci kamar akan diambil oleh security. Edi merujuk peristiwa pada awal Januari lalu, saat polisi membongkar sindikat prostitusi anak di bawah umur di Tower Jasmine. Edi bisa berkata perihal tidak ada sewa harian itu, namun fakta menunjukkan lain. Dari sejumlah agen penyewaan apartemen yang ada di sejumlah tower, Tagar mendapatkan seorang agen bernama Tia yang menyewakan kamar secara harian. Ia menawarkan unit di apartemen Palem dengan harga Rp350.000 dan semuanya lengkap. Seperti Edi, Tia menerima penitipan unit dari para pemilik apartemen yang ingin menguangkan apartemennya. Bedanya, Tia memiliki kantor, sebuah ruang di lantai dasar apartemen, sedangkan Edi tidak. Dan seperti Edi, Tia juga meyakinkan
tidak ada bisnis seks lagi di Kalibata City. Berbeda dengan sebelum pandemi, pemandangan di Kalibata City kini bisa dibilang tak lagi riuh rendah. Sebelum pandemi, siang malam, kafe, restoran, tempat belanja di apartemen itu ramai pengunjung. Kini keriuhan itu jauh berkurang. Gerombolan wanita yang kadang lalu lalang dan berpakaian seksi, kini tidak terlihat lagi. Bahkan seorang petugas keamanan yang berjaga di apartemen Damar mengklaim tidak ada pelacuran di situ. Menyusuri sejumlah sumber sejak Oktober 2020, Tagar menemukan petunjuk. Pada masa pandemi, bisnis seks di apartemen Kalibata City tetap ada, bahkan makin marak. Seorang pemilik unit di apartemen Cendana yang kini ia sewakan, Hendra, bukan nama sebenarnya, mengaku sering membawa wanita penghibur ke apartemennya. Ia memberikan sejumlah petunjuk kepada Tagar bagaimana menemukan para muncikari dan anak buahnya di apartemen yang bertetangga dengan makam pahlawan Kalibata itu. Muncikari di Kalibata City terdiri dari 2 jenis, berada di dalam atau di luar apartemen. Sedangkan pembayaran bisa dilakukan dengan 2 cara, via transfer atau membayar di tempat transaksi seks terjadi. Dari sini kemudian muncikari mendapat bagian sekitar 30-40%, karena ia penanggung sewa kamar yang sebulan berkisar antara 7-10 juta rupiah, dan yang paling penting, menjaga keamanan anak buahnya. Para muncikari ini melarang anak buahnya untuk dibawa keluar dari kamar mereka. Satu-satunya kemungkinan membawa keluar adalah pada kamar dalam satu apartemen yang sama. Ia mematok harga Rp500-900.000 untuk kencan bebas selama 1 jam. Muncikari ini memastikan tidak ada penipuan dalam transaksi bisnisnya itu. Meski demikian, Gilang Pandawa yang sehari-hari bekerja sebagai staf customer service apartemen Kalibata menegaskan pihaknya tidak mentolerir unit apartemen yang dijadikan tempat transaksi seks. Menurutnya, kalau ketahuan, unit akan diblokir dan hanya pemilik asli yang harus datang mengambil kuncinya. Gilang juga bilang, sesuai peruntukan, unit apartemen Kalibata dilarang keras disewakan dengan sistem harian. Manajemen Kalibata sudah pernah bekerja sama dengan kepolisian, mengadakan penyuluhan kepada para perempuan yang tertangkap karena diduga melakukan praktik prostitusi. Semua petugas keamanan di apartemen Kalibata juga memberikan jawaban yang sama, perihal ada tidaknya prostitusi di tempat mereka bekerja. Jawabannya adalah tidak ada atau tidak tahu. Meski demikian, Clara mengatakan para petugas keamanan sebenarnya tahu siapa dirinya dan teman-temannya. Mereka hanya berpesan, jangan bikin rusuh. Pandemi memang tidak membuat Clara serta-merta kehilangan pekerjaan. Kalibata City telah menyelamatkan hidupnya, juga adik dan orang tuanya yang ia tanggung. Tagarians, demikian reportase investigasi pilihan redaktur Tagar tentang bisnis prostitusi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.